Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min 'arbin wa min 'ajami. Maulaya salli wa sallim daiman
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 70. Halaman 70 baris ke-9 dari bawah. Baris 9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama yajibu 'alaika anta ta'allama fi nafsika, sebagaimana kamu wajib mempelajari untuk dirimu sendiri ilmu pengetahuan agama, yajibu 'alaika aidan, wajib bagi kamu juga antu allima, mengajarkan ahlaka kepada keluargamu, wa auladaka dan anak-anakmu, wa kullaman laka wilayatun alaihi, dan setiap orang yang kamu memiliki kekuasaan terhadapnya. Jadi di samping kita wajib mempelajari ilmu agama, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang toharoh, kita wajib mempelajari itu karena bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga wajib mengajarkan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan kalau kita punya pembantu di rumah, kita wajib juga mengajarkan pembantu kita ilmu agama. Hadirin sekalian, jadi alaman laka wilayatun alaihi, orang yang kamu memiliki kekuasaan terhadapnya. Kita bisa nyuruh pembantu menyetrika, bisa nyuruh mencuci. Begitu juga kita juga berhak menyuruh dia sholat. Nggak bisa sholat, kita wajib nyuruh dia mengerti tentang sholat. Hadirin sekalian, ya itu kalau pembantunya ada di rumah. Tapi kalau pembantunya tidak di rumah, maka tidak wajib. Hadirin sekalian, jadi hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kita mengetahui, maka kita juga diwajibkan oleh Allah mengajarkan kepada keluarga kita. Hadirin sekalian, jangan sampai istri nggak bisa sholat, jangan sampai anak nggak bisa sholat, kita masa bodoh. Masa bodohnya kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita nggak bisa baca Quran, orang tuanya berdosa. Hadirin sekalian, jadi anak nggak bisa baca Quran, resikonya anak sholatnya salah, anak ibadahnya nggak benar. Anak ibadahnya nggak benar disebabkan orang tua tidak mengajarkan atau tidak menyuruh dia belajar. Hadirin sekalian, maka orang tua itu berdosa. Hadirin sekalian, anak nggak bisa sholat, orang tua berdosa. Hadirin sekalian, anaknya selama belum balik dia nggak dosa, nanti ketika dia sudah balik baru dia berdosa juga kalau tidak bisa sholat. Hadirin sekalian, berarti kita wajib mempelajari ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu tidak cukup, keluarga kita juga harus ngerti agama. Ngerti agama bukan berarti alim, bukan berarti mendalam ilmunya, cukup yang wajib diketahui. Hadirin sekalian, tentang sholat wajib tahu, udah selesai. Tentang ibadah kepada Allah wajib tahu, yang seperti yang pernah saya sampaikan tadi, ada perintah Allah dan perintah Allah itu wajib, maka tata caranya wajib juga diketahui. Hadirin sekalian,
anak kencingnya berdiri lalu gak cebok, itu pun harus kita kasih tahu hadirin sekalian bahwa orang Islam harus bersuci hadirin sekalian, karena kalau tidak cebok berarti dia tidak istinja, berarti dia punya najis, berarti kalau dia sholat harus diganti keseluruhan celananya lalu dia bersihkan seluruhnya. Lalu kalau dia sholatnya maka tidak sah kalau anak tersebut tidak istinja ketika buang air hadirin sekalian. Nah, hal-hal seperti ini juga wajib diajarkan kepada anak-anak kita hadirin sekalian. Intinya kepala keluarga itu bertanggung jawab bukan hanya ngasih makan hadirin sekalian, bukan hanya ngasih nafkah hadirin sekalian, tetapi mengajarkan agama terhadap perintah-perintah Allah yang wajib juga merupakan kewajiban kepala rumah tangga hadirin sekalian, kepala keluarga hadirin sekalian. Fa'il lam taqdir, jika kamu tidak mampu antu'allimahum, mengajarkan mereka, kana alaika an ta'murahum, maka kamu berkewajiban memerintahkan mereka bil khuruji ila ahlil ilmu, keluar untuk mencari ahli ilmu, keluar untuk belajar kepada guru yang mengerti tentang agama hadirin sekalian. Jadi ada kepala keluarga, lalu anaknya nggak ngaji, dibiarkan saja anak tersebut nggak ngerti agama, sholatnya salah, baca Qurannya salah, istrinya nggak ngaji, dibiarkan saja, maka kepala keluarga itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika dia tidak mampu mengajarkan agama, dia wajib menyuruh anggota keluarganya untuk belajar ilmu agama kepada yang bisa hadirin sekalian. Jadi nggak boleh membiarkan anak-anak kita nggak ngaji masa bodoh, nggak bisa baca Quran, biarkan saja hadirin sekalian. Maka kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab kepada Allah terhadap urusan akhiratnya juga hadirin sekalian. Berarti kita ajarkan anak kita bisa baca Quran, kita ajarkan anak kita toharoh, bersuci, yang berkaitan dengan ibadahnya sah, sholatnya sah. Kita ajarkan anak-anak kita sholatnya sah menurut fikih hadirin sekalian. Manakala itu kita tidak bisa, kita menyuruh mereka untuk belajar kepada yang mengerti hadirin sekalian. Kalau itu tidak dilakukan, maka kita berdosa hadirin sekalian, menyebabkan anak-anak kita, keluarga kita tidak mengerti tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yata'allamu, sehingga mereka mengetahui al-qadral mafruḍa, seukuran yang wajib, minhu, dari ilmu pengetahuan agama. Jadi yang dituntut oleh agama enggak terlalu berat hadirin sekalian. Tata cara ibadah benar, sholatnya benar, baca Qur'annya benar, dan beberapa hal lain yang perlu diperhatikan hadirin sekalian. Maka itu sudah selesai hadirin sekalian. Kalau kita sanggup menyekolahkan anak dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, lalu anaknya nggak ngaji, maka ini kerugian besar di akhirat nanti hadirin sekalian. Berarti sangat sanggup lagi mengajikan anak itu, sangat sanggup. Kalau menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi pun sanggup hadirin sekalian. Tetapi masalahnya urusan akhirat hadirin sekalian di zaman sekarang itu sudah dibelakangkan hadirin sekalian. Orang lebih memilih yang favorit, yang punya masa depan cerah, padahal belum tentu juga hadirin sekalian. Yang kalau sekolah di sini kerjaan nanti mudah, nggak bisa sholat masa bodoh, nggak bisa baca Quran masa bodoh,
ini menyengsarakan dirinya sendiri dan anak itu sendiri di akhirat nanti, hadirin sekalian. Berarti kalau kita mampu menyekolahkan anak-anak kita, berarti kita pasti mampu mengajikan anak-anak kita, hadirin sekalian, sehingga mereka mengerti ilmu agama, mengerti bekal untuk akhirat, hadirin sekalian. Wa illa jika tidak, maksudnya jika tidak mengajarkan kepada keluarga, jika tidak menyuruh mereka belajar, asimta, maka kamu berdosa. Wa asimu, dan mereka juga berdosa, keluarga juga berdosa, hadirin sekalian. Kepala keluarga dosanya double, hadirin sekalian. Kemudian mereka juga berdosa. Akni, yang saya maksudkan adalah yaksamu, mereka berdosa. Minhum, dari mereka, man kana mukallafan, tatkala mereka sudah mukallaf. Sudah mukallaf itu sudah balik. Mukallaf itu artinya terkena beban hukum. Jadi arti mukallaf terkena beban hukum. Terkena beban hukum agama batasannya adalah balik. Jadi balik dan mukallaf itu sama pengertiannya. Mukallaf artinya terkena beban hukum, balik itu batasannya, hadirin sekalian. Orang laki-laki sudah umur, laki-laki atau perempuan sudah umur 15 tahun sudah pasti balik. Mau sudah keluar mani mau belum, 15 tahun itu sudah balik. Atau belum 15 tahun sudah keluar mani juga balik, hadirin sekalian. Kalau laki-laki masih 12 tahun, masih 10 tahun sudah keluar mani, itu balik, hadirin sekalian. Nah, kalau wanita batasannya haid. Sudah haid, datang bulan, itu berarti sudah balik, hadirin sekalian. Atau enggak haid tapi sudah 15 tahun. 15 tahun itu batasan baliknya, hadirin sekalian. Nah, ini hal-hal seperti ini kita perlu mengerti, hadirin sekalian. Orang itu dinyatakan mukallaf, terkena beban hukum, yaitu mendapatkan dosa dan pahala manakala dia sudah balik, hadirin sekalian. Ketika orang tua nggak ngajarin anak ngaji, anaknya nggak dosa karena belum balik, hadirin sekalian. Dia nggak bisa baca Quran, nggak dosa. Dia sholatnya salah, enggak dosa. Yang dosa orang tuanya yang enggak ngajarin, hadirin sekalian. Lalu ketika dia sudah balik, sudah 15 tahun kok enggak bisa sholat atau sholatnya salah, baru dia berdosa dan orang tuanya juga lebih berdosa lagi, hadirin sekalian. Nah, begitu kurang lebih kita mengerti tentang berkaitan dengan mukallaf atau balik ini, hadirin sekalian. Wal qadarul wajibu, ukuran yang wajib, minal ilmi, dari ilmu, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Ukuran yang wajib, ilmu yang dipelajari bagi setiap orang muslim, laisa bikathirin, tidaklah banyak. Jadi ternyata yang wajib diketahui oleh kaum muslimin itu tidak banyak, hadirin sekalian. Yang pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi, yang wajib diketahui oleh kaum muslimin untuk diketahui tidak banyak, hadirin sekalian. Pertama, ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal Allah, hadirin sekalian. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid itu wajib kita ketahui karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang di dalam bayangan kita keliru, kita menyembah Tuhan yang keliru dan kita tidak sadar, sholat kita tidak diterima lantaran kita membayangkan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid wajib diketahui. Lalu tentang ilmu tauhid itu, kitab yang tepat untuk keseluruhan adalah Aqidatul Awam. Jadi kalau kita mempelajari Aqidatul Awam, seluruh di dalam kitab itu seluruh yang wajib diketahui, hadirin sekalian. Kemudian
ilmu fikih. Ilmu fikih juga tidak banyak hadirin sekalian, yaitu ilmu tentang sholat. Kita diwajibkan oleh Allah sholat, maka kita harus tahu tata cara sholat. Sholat itu tidak sah kalau tidak bersuci, kalau tidak toharoh. Maka ilmu tentang toharoh bersuci wajib kita ketahui. Toharoh, sholat, zakat, puasa. Kalau mau pergi haji wajib ilmunya. Lalu biasanya ditambah dengan jual beli hadirin sekalian, karena jual beli itu sudah menjadi kebiasaan. Orang hidup pasti jual beli hadirin sekalian. Udah sampai jual beli ilmu tentang fikih. Yang lainnya tidak wajib kecuali di bidangnya hadirin sekalian. Misalkan hakim harus tahu tata cara peradilan menurut Islam. Nah itu kaitannya ada di fikih juga, tapi kita sudah tidak wajib. Jadi kita ringan hadirin sekalian. Toharoh, sholat, puasa, zakat, haji kita anggap belum. Lalu jual beli, berarti hanya 5 bab. Itu pun tidak terlalu mendalam. Yang penting ibadahnya benar. Perbedaan imam mazhab nggak wajib diketahui hadirin sekalian. Yang penting salah satu mazhab kita pakai, sholat kita sah, selesai. Ada mazhab lain kita nggak tahu, nggak apa-apa hadirin sekalian. Lalu satu lagi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu boleh disebut ilmu akhlak, boleh disebut dengan ilmu untuk membersihkan hati. Karena seseorang di akhirat akan selamat jika hatinya bersih, maka tata cara membersihkan hati ilmunya ada di ilmu tasawuf hadirin sekalian. Jadi 3 ilmu ini saja, itu pun tidak keseluruhan. Tauhid, fikih, tasawuf, dan tidak keseluruhan mendalam hadirin sekalian. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat hadirin sekalian. Jadi yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah tidak banyak hadirin sekalian. Wala yakadu yalhaqut talibu lahu fi talabihi masyaqqatun insyaallahu lisuhulatihi. Hampir-hampir seseorang menuntut ilmu tidak mendapatkan kesulitan insyaallah karena mudahnya menuntut ilmu hadirin sekalian. Jadi menuntut ilmu itu sebenarnya sudah Allah mudahkan. Adanya pengajian di mana-mana, adanya pengajian di internet atau di YouTube, itu sudah Allah mudahkan hadirin sekalian. Jadi pengajian di mana saja ada, itu kemudahan juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir-hampir penuntut ilmu itu sebenarnya kalau dia mau berusaha tidak kesulitan untuk mempelajari ilmu hadirin sekalian. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'inuhu ala zalika, menolong terhadap hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada orang yang mau tekun mendalami ilmu agama hadirin sekalian. Jadi kita cukup perlu punya niat, lalu usaha sedikit, lalu Allah tolong sehingga kita bisa mempelajari ilmu agama dan mengerti ilmu agama hadirin sekalian. Wa yassarahu lahu, dan Allah telah memudahkannya. Idza soluhat niyatuhu, jika niat orang itu benar. Jadi kita perlu niat yang lurus, perlu niat yang benar, lalu kita ikhlas di dalam melaksanakan menuntut ilmu, berusaha sedikit, Allah selebihnya Allah yang mudahkan hadirin sekalian. Jadi kita perlu punya niat untuk mempelajari ilmu agama yang wajib. Setelah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Walahu, dan bagi orang tersebut yang menuntut ilmu, fi talabihi, di dalam menuntut ilmu itu, sawabun azimun, ada pahala yang besar. Jadi meskipun diwajibkan oleh Allah, Allah memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu hadirin sekalian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda,
man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang berjalan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Hadirin sekalian, jadi jalan ke surga itu ngaji. Hadirin sekalian, jalan ke surga adalah menuntut ilmu. Hadirin sekalian, kalau tidak menuntut ilmu, maka dia tidak berjalan menuju surga. Hadirin sekalian, orang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Hadirin sekalian, maka usahakan kita punya niat untuk terus menuntut ilmu. Hadirin sekalian, minimal yang wajibnya beres. Hadirin sekalian, kalau yang wajibnya sudah beres, kita tetap menambah ilmu. Hadirin sekalian, menambah ilmu untuk menambah memotivasi agar kita semangat di dalam beramal. Hadirin sekalian, kalau kita tidak hadir di majelis taklim, maka kita tidak punya energi, tidak punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, sungguh meletakkan sayap-sayapnya di talibil ilmi, kepada penuntut ilmu, ridon, karena ridho, bima yasna'u, terhadap apa yang dia perbuat. Jadi malaikat itu seolah-olah memayungi, tapi dengan sayapnya malaikat. Jadi kalau kita bisa melihat, hadirin sekalian, tapi kita tidak diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal itu. Seorang yang berjalan menuntut ilmu itu dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah dengan malaikat memayungi orang tersebut dengan sayap-sayapnya. Hadirin sekalian, sampai ke tempat tujuan menuntut ilmu. Hadirin sekalian, begitu juga pulangnya. Hadirin sekalian, ibarat pejabat dari pesawat sampai ke bandara dikasih karpet. Hadirin sekalian, lalu dikasih payung. Hadirin sekalian, lalu diberi payung, itu adalah penghormatan kepada pejabat. Hadirin sekalian, nah penuntut ilmu sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah menyuruh malaikat-malaikat memayungi dengan sayapnya ke majelis ilmu. Hadirin sekalian, hanya kita tidak melihat. Hadirin sekalian, tetapi begitulah penghormatan Allah yang diberikan kepada penuntut ilmu agama. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, huduru majlisi ilmin, menghadiri majlis ilmu, afdalu, lebih utama. Menghadiri majlis ilmu itu lebih utama, kata Rasul, min sholati alfi raqatin, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadirin sekalian, kita sholat tarawih saja. Hadirin sekalian, imamnya pengen yang cepat. Hadirin sekalian, padahal cuma 23 plus witir. Nah, ini sholat sunnah 1000 rakaat. Hadirin sekalian, ya jujur aja, nggak ada yang pernah ngerjain. Hadirin sekalian, sholat sunnah, sholat tahajud 1000 rakaat. Hadirin sekalian, nah menuntut ilmu, kata Rasulullah, pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Hadirin sekalian, wa iyadati alfi maridin, menjenguk 1000 orang sakit. Jadi bukan satu orang sakit, 1000 orang sakit. 1000 orang sakit, kalau letaknya berjauhan bisa berhari-hari. Hadirin sekalian, kecuali letaknya pas di rumah sakit. Hadirin sekalian, itu juga mungkin bisa nyampe 1000. Hadirin sekalian, tetapi menuntut ilmu, keutamaan pahalanya lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Hadirin sekalian, wa huduri alfi janazatin, menghadiri
1000 jenazah, hadirin sekalian, menghadiri 1000 jenazah orang yang meninggal dunia, kita hadir. Nah itu pahalanya luar biasa. Kata Rasul, orang yang mengunjungi jenazah pahalanya 1 qirot, hadirin sekalian. Lalu para sahabat bertanya, apa qirot itu? Yaitu 1 gunung Uhud. Lalu kalau sampai menguburkannya 2 qirot, yaitu 2 gunung Uhud. Itu pahala orang yang mengunjungi jenazah sampai menguburkan, hadirin sekalian, yaitu 2 gunung Uhud. Itu pahalanya 1 orang jenazah, hadirin sekalian. Nah, menuntut ilmu pahalanya lebih besar daripada 1000 mengunjungi jenazah, hadirin sekalian. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah kepada para penuntut ilmu. Mari kita semua punya keinginan, punya niat untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri itu tidak lain jalannya adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita tahu ini baik, ini buruk, ini salah, ini tidak salah, sehingga dengan demikian ibadah kita bisa benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis, kalau ada kata al-hadis berarti hadisnya masih berlanjut. Tapi tidak ditulis di sini. Ini berarti cuplikan hadis. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, takaffala, menanggung, li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu, birizkihi, dengan rizkinya, dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang menuntut ilmu, itu rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak punya Quran, Allah kasih rezeki bisa beli Quran. Dia nggak punya kitab, Allah kasih rezeki bisa beli kitab. Dia nggak punya alat tulis, Allah kasih rezeki bisa punya alat tulis, hadirin sekalian. Dia jaraknya jauh, Allah kasih rezeki dia punya kendaraan untuk jarak yang jauh, atau kasih rezeki dia bisa ongkos buat kendaraannya dia punya. Jadi orang yang niat menuntut ilmu itu insya Allah dijamin oleh Rasulullah bahwa rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas kita adalah punya niat yang ikhlas, punya niat yang lurus karena Allah. Menuntut ilmu itu harus karena Allah. Karena menuntut ilmu karena jabatan, nantinya jadinya ulama su, hadirin sekalian. Seperti banyak sekarang ini ulama su, itu bisa saja dimulainya dari niat menuntut ilmunya yang salah. Niat menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi nanti biar punya jabatan sehingga bisa nyuruh-nyuruh orang, punya duit yang banyak sehingga kaya, sehingga urusannya mudah. Maka niat menuntut ilmu yang salah itu adalah awal daripada ulama-ulama su, hadirin sekalian. Maka kita berusaha niat menuntut ilmu, nuntut ilmunya ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Kalau kita tidak berhenti belajar lalu kita jadi ulama, insya Allah menjadi ulama akhirat, hadirin sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.